Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kecepatan aliran dan tahanan gesek. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada kecepatan aliran dan tahanan gesek, mari kita ulas kembali materi sebelumnya terkait bilangan Reynolds dan jenis aliran. Yang mana bilangan Reynolds ini menyatakan nilai atau kuantifikasi dari jenis aliran. Rel menyatakan bahwa jenis aliran dapat dikuantifikasikan dalam bentuk nilai. Nah, di sini ada 3 jenis aliran dengan masing-masing nilai bilangan Reynolds-nya. Aliran laminer memiliki nilai bilangan Reynolds kurang dari 2000, sedangkan aliran transisi memiliki nilai bilangan Reynolds antara 2000 sampai 4000, dan aliran turbulen memiliki nilai bilangan Reynolds 4000. Untuk materi selanjutnya adalah jenis aliran pada saluran terbuka dan kecepatan rata saluran terbuka. Sebelum kita membahas dan masuk pada saluran terbuka, jenis saluran ada dua, yaitu saluran terbuka dan saluran tertutup. Apa sih perbedaannya antara saluran terbuka dan saluran tertutup? Saluran terbuka itu saluran yang tidak bertekanan. Ada ruang untuk kontak dengan udara. Contoh, saluran air limbah atau pipa air limbah domestik. Kemudian saluran drainase. Sedangkan saluran tertutup adalah saluran yang bertekanan. Tidak ada ruang untuk kontak dengan udara. Contoh, pipa air bersih. Nah, jenis aliran saluran terbuka itu dapat ditinjau dari 3 aspek. Pertama, aspek waktu. Kedua, aspek ruang. Ketiga, aspek kecepatan rata. Nah, materi inti dari pembahasan kali ini adalah ditinjau dari kecepatan rata. Tetapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu jenis aliran yang ditinjau dari aspek waktu dan ruang. Jenis aliran saluran terbuka yang ditinjau dari aspek waktu ada dua, yaitu aliran tuna atau permanen atau kita kenal dengan steady flow, memiliki QVHY tidak berubah sepanjang tinjauan waktu, yang mana turunan dari QVHY terhadap waktu sama dengan 0. Kedua adalah pengaliran tidak tuna atau tidak permanen atau kita kenal dengan unsteady flow, yang mana QVHY berubah sepanjang tinjauan waktu, yang mana turunan QVHY terhadap waktu tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah aspek ruang, memiliki dua jenis aliran, yaitu pertama aliran beraturan seragam atau kita kenal dengan uniform flow, yang mana QVHY tidak berubah sepanjang tinjauan kawasan, memiliki turunan QVHY terhadap S sama dengan 0. Contohnya adalah kedalaman air tidak berubah menyebabkan aliran yang seragam atau uniform flow. Kemudian kedua adalah aliran tidak beraturan atau tidak seragam non-uniform flow, yang mana QVHY berubah sepanjang tinjauan kawasan, dan turunan dari QVHY terhadap S tidak sama dengan 0. Nah, aliran tidak beraturan ini masih dibagi menjadi dua, yaitu aliran tidak beraturan berubah secara perlahan dan aliran tidak beraturan berubah dengan cepat. Nah, kita masuk pada kecepatan rata. Nah, ada 3 macam kecepatan rata pada saluran terbuka. Maksudnya rumus kecepatan rata. Pertama adalah rumus kecepatan rata Cesi. Nah, rumus ini ditemukan oleh Cesi, penelitian empiris terkait relasi RIE versus V. Formulanya adalah RIE sama dengan fungsi V sama dengan V kuadrat per C kuadrat, sehingga didapatkan formula V sama dengan C akar RIE, yang mana C adalah koefisien kekasaran Cesi.
Yang kedua ini adalah rumus kecepatan rata Manning. Menurut Gaukler-Manning 1890, V sama dengan 1 per N, R 2 per 3, I, E 1 setengah, pangkat setengah maksudnya. N adalah koefisien kekasaran Manning. Dengan N adalah koefisien Manning dan R adalah jari-jari hidrolik. Jari-jari hidrolik yaitu perbandingan antara luas tampang aliran A dan keliling basah. Sedangkan IE, pangkat setengah, IE adalah slope, yang mana di beberapa textbook dilambangkan dengan S. Nah, untuk saluran pipa terbuka yang mana memiliki diameter, maka A sama dengan PD kuadrat per 4 dan P sama dengan PD sehingga didapatkan D sama dengan 4R. Kecepatan rata yang ketiga adalah rumus kecepatan rata Stigler. Menurut Stigler, V sama dengan KS R per 2 per 3 IE 1 pangkat 1 per 2. Yang mana KS adalah koefisien kekasaran Stricker. Untuk nilai untuk R ini adalah jari-jari hidrolik sama ya dengan rumusan Manning, dan I ini sama yaitu slope, dan KS ini adalah koefisien kekasaran Strickler. Nah, bagaimana sih kaitannya, mana yang akan kita gunakan? Mari kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana sih kita mendekatinya untuk menggunakan rumusan-rumusan itu, melakukan pendekatan maksudnya. Nah, pada slide ini adalah menjelaskan bagaimana korelasi antara rumus kecepatan dari ketiga rumus tersebut. Nah, nilai kecepatan pada ketiga rumus tersebut harus memberikan hasil yang sama. Minimal serupa, seperti itu, tidak jauh berbeda. Nah, formula korelasi dari ketiga rumus tersebut dapat didekati dengan misalkan KS itu sama dengan 1 per N. C itu sama dengan KS R pangkat 1 per 6. Sama dengan 1 per N R pangkat 1 per 6. Seperti itu. Untuk menghasilkan nilai yang sama. Nah, kita masuk pada tahanan gesek. Apa sih kaitannya tahanan gesek dengan kecepatan aliran? Nah, Reynolds berpendapat dan menetapkan hukum tahanan gesek dilakukan dengan melakukan pengukuran kehilangan energi atau kita kenal dengan head loss di dalam beberapa pipa dengan panjang yang berbeda-beda. Percobaan ini memberikan hasil atau menghasilkan sebuah grafik yang memiliki hubungan antara head loss atau kehilangan energi dengan kecepatan aliran. Bagaimana sih prinsipnya? Yaitu bagian bawah dari grafik tersebut merupakan garis lurus dengan kemiringan 45 derajat yang menunjukkan bahwa HF atau head loss banding dengan V. Kemudian yang merupakan sifat aliran dari laminer. Ketika HS banding dengan V, maka sifat alirannya adalah laminer. Sedangkan bagian atas merupakan garis lurus dengan kemiringan N. Dengan N antara 1,75 dan 2 yang tergantung pada nilai RE dan kekasaran. Hal ini menunjukkan bahwa HF sebanding dengan VN. Nilai pangkat yang besar berlaku untuk pipa kasar, sedangkan yang kecil untuk pipa halus. Dari grafik tersebut terlihat bahwa kehilangan tenaga pada aliran turbulen lebih besar daripada aliran laminer. Hal ini disebabkan karena adanya turbulensi yang dapat memperbesar kehilangan tenaga atau kehilangan energi. Jadi ketika alirannya turbulen, maka energi yang dibutuhkan itu juga besar, dan energi yang dibutuhkan itu besar karena kehilangan energinya besar. Ketika alirannya laminer, maka energi yang dibutuhkan itu juga kecil karena kehilangan energinya kecil, seperti itu. Jadi HF itu juga menunjukkan kebutuhan dari energi dari suatu aliran. Materi ini diambil dari sumbernya yaitu Daradi 2016 menghitung kecepatan aliran saluran terbuka pada aliran uniform, lalu Kenanto D 2008 Dinamika saluran terbuka Yogyakarta Teknik Sipil dan Lingkungan UGM, kemudian Suripin dan Sangkawati S 2008 buku ajar hidrolika Semarang Universitas Diponegoro. Terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan inspirasi terhadap materi ini. Selamat belajar adik-adik, selamat mengerjakan tugas, selamat berakhir pekan, selamat belajar di rumah. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga insya Allah kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya.